Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan tasbih yang kedua. Kemarin Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Sekarang Allahumma laka roka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu khosya'alaka sam'i wa basori wa mukhi wa izami wa isobi. Allahumma du Gusti Allah laka maring panjenengan rakaatu ruku sapa ingsun wa bikalan kelawan panjenengan amantu iman sapa ingsun walakalan maring panjenengan aslamtu nyerahna ingsun khosya'a khusyuk laka maring panjenengan opo sam'i pendengarane ingsun wa basori lan peningale ingsun wa mukhi lan uteke ingsun wa idhami lan tulange ingsun wa isobi lan daginge ingsun. Asob itu daging-daging ini. Ya Allah, hanya kepadamu ruku saya ruku, dan hanya kepadamu saya beriman, dan hanya kepadamu saya menyerahkan diri. Khusyuk kepadamu pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku, dan dagingku. Jadi nanti dalam ruku itu ada 4 bacaan atau 5 bacaan yang menurut Imam Nawawi Ad-Dimsyiki itu Abdullah diwaca kabeh. Tapi agar orang apal ya subhana rabbiyal azim tok. Bika kelawan panjenengan amantu iman sapa ingsun. Wa fi taqdimi bika lan ing dalem disitine lafadz bika kelawan sira iku isyaratun isyarah. Isyaratun utawi isyarah ila taksisi maring penghususan. Walaka aslamtu lan hanya kepada engkau aku memasrahkan diri. Laka dalaltu kepada engkau aku rasa inah. Khosya'a khodo'a tegese tunduk. Watawa doa lan depe-depe wasakana lan tenang laka maring sira. Sam'i opo pendengarane ingsun falayasma mongko orang rungu sapa wong illa mayurdi ka kejaba perkara yurdi kang ngridoni sapa Allah ka ing sira. Fala asma mongko orang rungu sapa sira lagwan ing guyonan sing ora namanane wala ghibatan lan ghibah wala fahisyata wala fahisya qaulin lan kejine perkataan au hinain atawa nyanyian. Wa khosya'a basori lan khusyuk mripate ingsun fala yakhunu mongko ora khianat sapa wong man ing wong ya'lamu kang ngerti sapa man khainatul ayun ing khianate mata wa ma tukhfi sudur lan perkara tukhfi kang samar apa ma as-sudura ing dada.
Wala yanzur lan ora ningali sapa wong ilal harami maring haram. Wa takhsisi sam'i lan mengkhususkan pendengar wal basori lan peningal mimbainil hawasi saking antarane panca indera li anna aktarul afati karena akeh-akehe bahaya wasyawaghilan kesibukan wal mulhiyati lan kang lupaaken min huma saking as-sam'u wal basoru. Fahida khosyana lan nalikane mongko nalikane khusuk sapa ingsun sapa kita qallat mongko dadi setitik apa alwasawisu pira-pira was-was. Sumayati nuli teka apa kamalul khusyu'i sempurnane khusu wal khudu'i lan tunduk fi zuhuri atharihi ing dalem nampake bekase ruku alal mukhi ing atase utek wal azamilan tulang wal asobilan daging wa kullah kholiyatin dan ing dalem saben-saben sel fil jasadi ing dalem jasad. Mari kita. Bacaan ruku yang kedua yaitu Allahumma laka rokatu wa bika amantu wa laka aslamtu khosya'a laka sam'i wa basori wa mukhi wa idhami wa isobi. Jadi kita mengetahui dulu bahwasannya yang dimaksud kemarin yang dimaksud dengan tasbih itu adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang tidak layak. Menurut sifatnya. Artinya bahwasannya ketika Gusti Allah ora adil itu berarti sudah mengatakan bahwa Allah itu kita sudah mengatakan bahwa ketidakadilan Allah itu tidak layak. Artinya bahwa misuwih maring Gusti Allah karena kondisi tertentu sehingga akhirnya kita sudah tidak melayakkan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Terus ketika kita mengatakan bahwa Gusti Allah weruh nyong apa rasih, itu sudah tidak melayakkan, tidak mentakdiskan Allah Subhanahu wa taala. Deneng nasib nyong kaya bae. Apa ora weruh kondisine nyong sing kaya kiye apa kepriwe kan. Dina wingi bocor. Ngarepe maning kilangan apa mbu? Ngarepe maning kilangan apa? Ki jenenge Gusti Allah ki melas karo nyong apa ora lah. Kowe wis ora mentakdiskan Allah Subhanahu wa taala. Mentakdiskan itu adalah mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak. Lah ketika kita agar kita bisa untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti syaratnya adalah mengerti kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mengerti kesempurnaannya Allah, sampai kapanpun kita tidak pernah bisa bertasbih kepadanya, walaupun mulut kita membaca subhanallah. Kising paling kudu ngati-hati imam masjid. Soalnya kewit gemian maca subhanallah, tapi kan orang ngerti kesempurnaan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Lah untuk mengetahui untuk bisa kita itu tasbihnya bisa dianggap sah ataupun bisa dianggap sebagai tasbih yang diterima, yang harus kita mengerti terlebih dahulu adalah kesempurnaan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti kayak ini. Ketika seseorang
korupsi misalnya, itu kan karena perbuatan ini enggak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah mempunyai keyakinan angger nyong ora korupsi, Gusti Allah ora mampu ngrezekeni nyong dari sesuatu yang halal. Jadi ar-razzaqnya Allah itu adalah sifat yang sempurna. Kita harus mengetahui nama bahwasanya Gusti Allah Maha memberi rizki. Ketika kita korupsi berarti kita sudah su'ul atau tidak tidak mengerti kesempurnaan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak mungkin akan bisa bertasbih kepada Allah. Gitu. Paham orangnya? Ketika kita itu khawatir, bagaimana Allah akan memberikan rizki kepada kita, maka berarti di situ kita sudah menakiskan, mengurangi kesempurnaan daripada sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan kita berhubungan dengan sebab dan akibat ini yang kemudian menjadi hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hijab inilah yang kemudian kita akhirnya menjadi khawatir bahwa angger Gusti Allah ora berserikat dengan teman saya yang kaya, maka Gusti Allah ora bakalan bisa nulung saya orang. Soalnya kita ketika waktu berdoa kepada Allah itu biasanya muncul wasilah-wasilah. Muncul wasilah-wasilah, ya Allah hanya Engkaulah yang memberi rizki. Tapi kan kemutan batireke angger sing sugih piye. Oke. Lah makane emang njaluk rizki cepet mesti dijabahi angger ora kemutan wasilah. Pada saat dia meminta seperti itu. Kowe arep cepet diijabahi nang Gusti Allah. Kowe nu banget ngangel ya. Misahna iki angel banget. Nah ini kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak melihat sifat jamalnya Allah, keindahan Allah Subhanahu wa taala, kita juga tidak akan mampu untuk bertasbih dengan benar. Keindahan sifatnya Gusti Allah ki madan ngulur disit, madan ngulur disit kuwi lah. Apa nih deritane apa sing akhirnya kemudian sampai ditulungi nang Gusti Allah. Nah, akhirnya pada saat seperti itu kan melihat betapa besar, betapa indahnya sifat Engkau. Ketika sampean itu berada dalam kondisi darurat, kok kemudian ada orang memberikan kepadamu sesuatu yang bisa nutup kebutuhan darurat tersebut, maka pasti engkau akan melihat keindahan sifatnya. Dari melihat itu engkau akan mengatakan Subhanallah, itu sudah menjadi refleks kita ya. Anggaran wong kok kemenangan sifat keindahannya seperti itu dengan menutup kebutuhan orang lain, maka berarti engkau bisa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha kuasa. Bumi kan gede banget, kok bisa baik muternya ora diulang-ulang maksudnya orang pernah melakukan kesalahan dari awal ciptaan sampai akhir, nanti diakhirkan ciptaan seluruh alam dunia itu enggak pernah memakai salah.
tapi kita kadang anu sedikit tok kuwi salah. Jadi kurma sang papan tulis tok jerone ora tean. Lah, sekarang kono akan melihat subhanallah, itu sebenarnya inti daripada tasbih itu seperti itu. Jadi kita melihat keagungan, keindahan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mensucikan sifat-sifatnya Allah dari sifat yang tidak layak baginya. Itu subhanallah. Misalnya kayak gini. Kita kan mungkin pernah merasa ana wong uripe sembarangan lah. Wis utange akeh ya. Terus perilakunya seperti itu, sing akhirnya mlebu nang jero ati ki atine ngomong bahwa Gusti Allah barep nulung ki kangelan kon dadi wong sugih apa maning nyongan iki cocokane kowe. Nah, dari perilaku seperti itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan untuk dia sukses tanpa harus adanya apapun yang menjadi pelantara yang tidak terbayangkan oleh kita, gitu. Maka kita akan mengatakan subhanallah. Wabika wabika amantu, dan kepadamu, hanya kepadamu aku beriman. Kita beriman kepada yang gaib, sebagaimana yang dikatakan Al-Quran, yu'minuna billahi wal yaumil akhiri. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wal apa wa yuqimuna shalat wa yutuz zakat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ketika kita itu sudah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti kan kita harus mengetahui bahwasanya Gusti Allah juga yang membagi rezeki untuk kita. Allah juga yang membagi pengetahuan untuk kita. Allah juga yang membagi segalanya untuk kita, istri dan lain sebagainya. Lah, ketika kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mestinya kita itu sudah tenang dengan apa yang diikrarkan oleh kita ketika di dalam ruku kita, wabika amantu. Walaka aslamtu, dan kami hanya menyerahkan diri kepadamu. Ini semuanya adalah definisi daripada wong sing makrifat maring Gusti Allah. Arane wong sing makrifat maring Gusti Allah adalah mereka orang-orang yang telah sampai tauhidnya kepada Allah, penyerahan dirinya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, sehingga terlipatlah sebab dan akibat yang hanya terlihat, kemudian yang menciptakan sebab dan akibat. Itu adalah orang yang makrifat kepada Allah. Jadi angger wong wis bisa, jadi wit kan dahane akeh, itu sebab-sebab itu sangat banyak sekali. Tapi dia akan melihat sumber daripada itu adalah satu batang itu di dalam pohon. Kita juga seperti itu, melihat banyak sebab-sebab. Akan tetapi kemudian setelah kita merenungkan secara mendalam bahwa semua sebab yang banyak itu bersumber dari satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Nah, pada saat kita sudah terlibat sebab dan akibat, maka itulah kita sudah berarti sudah sampai kepada orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi itu loh. Khosya'alaka mukhi wa basori wa idhomi wa mukhi wa idhomi wa isobi. Khusuk kepadamu pendengaranku, penglihatanku dan otakku serta tulangku dan dagingku. Dene kene apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kenapa mengajarkan doa ini yang disebut kok tidak tangan, tidak kaki, karena akeh-akeh yang merubah cara pandang kita. Jadi pengetahuan kan pintu masuknya adalah pendengaran dan penglihatan. Kemudian dari dua pintu tersebut itu akan mengefek di dalam batin kita. Itu seperti apa? Karena mbok nganti ngotori ati, sing akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk menyatakan, untuk berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala, aku arep khusyuk telingaku dan aku arep khusyuk pendengaranku. Wa mukhi dan otakku, karena otakku sering mengelana kemana-mana sing akhirnya jaluk karo pangeran kon kirane ditundukna untuk bisa berpikir yang manfaat-manfaat saja. Wa idhomi dan tulangku, wa isobi dan daging-dagingku. Ini adalah doa dari ruku yang kedua, doa kedua dari rukuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kemudian kita setelah kita itu melakukan tasbih, kemudian membaca doa ini, maka mestinya di dalam batin kita pada saat kita melakukan itu kita sudah mentiadakan diri kita bahwa kita itu tidak mempunyai daya dan upaya. Yaitu bahwasannya karena wis laka aslam tu wabika aman tu dan wabika aman tu walaka rokaatu, itu berarti kita sudah mentiadakan ketuhanan yang ada di dalam diri kita, bahwa kita itu adalah hamba yang tidak berdaya, tidak mempunyai kekuatan dan mempunyai daya dan upaya. Itu berarti ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu total di saat kita melakukan ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Imbas daripada semua itu adalah kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari syahwat. Ati ku ana telu. Ati sing atos, ati sing lara, dan ati sing sehat. Ati sing atos kuwe ora bakalan dileboni nang setan. Angger ati sing lara, kuwe ati sing dileboni setan. Lah ati sing sehat kuwe ati juga sing ora dileboni nang setan. Jadi setan itu hanya masuk di dalam hati yang sakit saja. Tidak masuk ke dalam hati yang keras dan tidak masuk di dalam hati yang selamat. Itu yang sehat. Orang yang hatinya sakit itu adalah karena dia itu syahwat terhadap hubbu syahwat. Dia adalah karena mencintai syahwat.
syahwat terhadap harta benda, syahwat terhadap wanita, syahwat terhadap dunia, tak syahwat terhadap kemasyhuran. Inilah yang menjadikan setan itu masuk ke dalam kelemahan itu. Jadi yang menjadikan fitnahnya kebanyakan manusia pertama kali yang ada di dunia adalah fitnah perempuan, sebagaimana yang terjadi pada Qabil dan Habil. Qabil kuwe nang Gusti Allah de jodhokna karo sedulure Habil, dan Habil sedulure Habil dijodhokna karo Qabil. Tapi Qabil enggak terima, sing akhirnya terjadilah pembunuhan. Ini dikarenakan terjadinya pertama kali fitnah di alam dunia itu adalah syahwat terhadap wanita. Lah kemudian syahwat terhadap kemasyhuran. Makanya Rasulullah mengatakan ittaqu hadhil madzabih, takutlah pada tempat pembantaian. Kan para sahabat kemudian ngomong, mahwa al-madzabih. Al-madzabih wa al-manabir. Tempat pembantaian itu adalah mimbar-mimbar. Jadi wong wis angger diserahna nang masyarakat kon ngisi nang mimbar-mimbar, itu adalah sebenarnya tempat pembantaian orang tersebut. Karena apa? Di situ dia akan ujub pada dirinya sendiri bahwa saya mempunyai nilai lebih daripada orang lain, sehingga apa? Sehingga dia menganggap orang lain itu remeh. Karena orang lain tidak mempunyai kelebihan, maka berarti dia tingkatannya di bawah saya. Kowe arane ittaqu hadhil madzabih. Wa ma huwal madzabih? Al madzabih huwa al manabir. Mimbar-mimbar ternyata adalah tempat pembantaian. Jadi anggar baru kiai sing pada nenganu. Nang mimbar-mimbar, kowe berarti wong anu sing lagi disembelih. Karena ora kerasa kowe. Nyong ternyata nggak ngomong dari rumah kenal. Iqbal buru-buru. Kan akhirnya apa? Akhirnya timbul ujub bangga diri. Bahwa nyong makomik wis beda. Apa maning mengko anggar wong sing ngrungokno akeh pengikuti akeh itu sudah beda lagi. Maka nang kene Rasulullah menasehati kepada kita bahwasane mimbar-mimbar walaupun untuk maslahat orang banyak, tapi untuk dirimu sendiri itu adalah tempat pembantaian. Maka harus berhati-hati dengan mimbar tersebut, jangan sampai menjadikan malah mimbar itu sebagai tumbuh suburnya ujub yang ada di dalam diri kita. Gitu. Dan ujub itu adalah benih-benih kesombongan. Jadi ujub itu adalah penyakit bangga diri besar, merasa besar, akan tetapi tidak ada pembandingnya. Sementara yang disebut sombong, takabur itu adalah merasa besar tapi ada pembandingnya. Nyong nang omah bae dhewekan, terus kemudian ngerasa besar, nyong berarti mulia ge. Tanpa ada yang dibandingkan, itu berarti masih ujub. Tapi ketika saya sudah membandingkan dengan orang lain, berarti itu adalah takabur. Dan ketika diungkapkan itu adalah takabur, ketika belum diungkapkan itu namanya kiber. Di dalam bahasa Arab itu seperti itu. Jadi ujub gue ora kudu butuh wong dia, tapi kiber ataupun takabur itu membutuhkan orang lain. Nah, dari syahwat tersebut, syahwat terhadap kemasyhuran, itu kan berarti dia sudah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dia mestinya yang seharusnya menggunakan dirinya untuk bermanfaat untuk orang lain, tapi dia malah menggunakan orang lain untuk kemanfaatan dirinya. Walaupun dohirnya
itu banyak kemanfaatannya kepada orang lain, tapi sebenarnya orang lain dimanfaatkan untuk dirinya sendiri. Bigroneta khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Tapi dia nggak kerasa omongannya sebenarnya lagi balik nyerang maring awake dhewe bahwa dia sedang memanfaatkan orang lain untuk dirinya sendiri demi kemasyhurannya. Betul. Nah, jadi makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat wanti-wanti terhadap kita, kon ngati-hati maring kita ketika kita itu sudah menjadi orang yang masyhur. Makanya Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam hikamnya itu mengatakan idfin wujudaka fi ardil khamul. Pendamlah namamu di bumi sebelum engkau mendapatkan kemasyhuran. Karena biji yang engkau tebar di atas aspal, gue hanya akan diinjak-injak oleh mobil dan tidak pernah akan tumbuh dengan sempurna, dan tidak tumbuh dengan menghasilkan hasil yang sempurna, ataupun akan mati sebelum tumbuh. Nah, maka sebelum orang itu terjun di masyarakat, itu yang harus diperhatikan sebelum pujian orang lain menghancurkan diri kita sendiri, lebih baik mengamankan diri untuk memendam namanya di dalam bumi agar ketika tumbuh itu benar-benar tumbuh sudah sempurna, akarnya sudah menghujam ke bawah, terus ketika tumbuhnya daun itu sudah kuat menghadapi matahari. Maksudnya orang pernah mendem dan apa ya tempe puji dok langsung lebar. Dan juga ketika dicela itu ya biasa saja, biasa saja. Nyatane yang temen usah biasa ya. Jadi gampang ngobati rasa apa sakit hatinya. Itu adalah sunnatullah yang harus kita lakukan sebelum kita itu terjun di masyarakat untuk memendam namanya di bumi ini. Saya memendam namanya di bumi itu lama. Mulane nang kebun jambu terus mien. Jadi gue sebenarnya duduk lagi dari petani tapi lagi mendem arah. Orang petani bemulia apa? Nah itu idfin wujudaka fi ardil khamul famana batami malam yudfan lam yutim munataju. Lah kemudian ketika kita itu sudah mencari kemasyhuran di hadapan orang lain, mesti sulit sekali untuk mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mencari kemasyhuran ada di kutub utara, Allah Subhanahu wa taala ada di kutub selatan. Ketika salah satunya jomplang, maka yang kuat mana itulah yang akan menjadi fokus kehidupan kita. Gitu. Ketika fokus kehidupan kita adalah mencari kemasyhuran diri sendiri, maka Allah tidak mungkin ada tujuan kita. Lah bagaimana kita mentasbihkan bika amantu walaka khosya walaka amantu walaka khosyatu, itu sudah kebohongan semua. Tuh. Karena apa? Syahwat itu yang menutupi semuanya itu. Laka wabika amantu walaka aslam tu khosa'a qalbi khosa'a mukhi khosa'a apa namanya khosa'a basori, khusyuk pikiranku, khusyuk telingaku, khusyuk pendengaranku, khusyuk pandanganku, itu semuanya adalah tidak mungkin jikalau kita mencari kemasyhuran, hidupnya mencari kemasyhuran, itu adalah hal yang kontradiksi. Gitu. Maka hati-hati sebagai seorang imam. Imam besar. Pada waktu Syekh Mutawalli Syarawi itu yang pernah saya ceritakan bahwa beliau itu pernah mau ceramah
di suatu tempat, kemudian jalannya macet. Sing akhirnya masyarakat kuwi malah dudu Syekh Mutawali Sya'rawi sing digotong. Kuwi mobil-mobilnya digotong nang masyarakatnya. Iku. Lah sampai ke mimbar yang akan diisi oleh Syekh Mutawali Sya'rawi. Karena Syekh Mutawali Sya'rawi itu orang yang hati-hati, artinya bahwa beliau itu menginginkan bahwa sebelum penyakit datang menghampiri hatinya, dia harus menolak penyakit apa preventif apa kan nang Arabnya apa ya satu daroi apa ya pencegahan sebelum terjadi. Lah akhirnya beliau langsung masuk ke kamar mandi di sebuah masjid, WC di sebuah masjid, akhirnya mencuci masjid itu. Karena suwe, akhirnya anaknya buru. Ternyata melihat bahwa ayahnya sedang nyuci WC. Kenapa engkau seperti itu? Engkau adalah seorang ulama besar katanya. Jika saya nggak melakukan ini, maka saya akan tumbuh ujub mungkin saya. Agar saya tidak tumbuh ujub, maka saya harus melakukan itu, bahwa engkau bukanlah apa-apa, bukanlah siapa-siapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu. Adapun mereka itu melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala menutupi aibku. Kata Syekh Mutawali Sya'rawi. Begitu juga ketika kisah Syekh Ahmad Rifai itu sama. Lah dilalah Syekh Ahmad Rifai itu dibojokan banget ning rewel. Itu bojone unggal dina gue nyabeti Syekh Ahmad Rifai unggal dina. Karena apa? Karena Syekh Ahmad Rifai urung bisa lunas ngaweh mahar. Akhirnya kan kemenangan kemenangan nang murid-muridnya sing akhirnya kumpulan pada urunan mahar. Justru nyong oleh makom sing menurut saya itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu karena unggal dina aku disabeti nang bojo. Angger orang aku sombongnya muka yang apa. Unggal dina disabeti. Jadi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu menutupi kewalian seseorang dengan tingkah laku kemanusiaan yang sama dengan orang lain. Gue. Dudu maksudnya kayak gue. Tapi maksudnya bahwasannya itu kan Syekh Mutawali orang yang sangat yang dianggap oleh masyarakat di situ pada waktu itu adalah seorang abdal, itu seorang kutub, pemimpin abdal. Jadi di dunia ini kata hadisnya Imam Malik yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta, itu di dunia ini ada 30 abdal. 4 abdal dipimpin oleh satu kutub ya. 2 kutub dipimpin oleh satu kutub. Nah itu dikarenakan mereka Allah Subhanahu wa taala masih menurunkan hujan, dan dikarenakan mereka Allah masih memberikan rezeki kepada manusia. Mulanya ketika Gus Dur jadi presiden kan utang Indonesia lunas ya. Nah kan akhirnya kapan diberi rezeki. Nah itu adalah apa namanya ketika kita rukuk seperti itu. Nah, itu syahwat kemasyhuran. Syahwat harta benda. Itu setiap harta itu kita akan menjadi tujuan hidup kita, itu akan menghijab antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menjadi tujuan. Karena apa? Harta ini menjadikan tujuan kayak dene kita membaca wakingan. Kenapa sampean baca wakingan? Kono li dunya akeh, kon kira uripe sugih. Lah ketika kita mengangan-angan langsung ke dalam bacaan wakingan, maka kita akan melihat idza waqa'atil waqi'ah kuwe artinya dina kiamat. Tatkala berdirinya hari kiamat, idza waqa'atil waqi'ah.
laisa liwaqatiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rujja wa bussatil jibalu basa. Lah nang ndi kan gue seharusnya ketika kita membaca waqiah kan masuk ke dalam maknane dudu kawit awal kemutan bab maca kiye mesti nyong sugih, mesti ana rezeki, mesti oleh arisan dan lain sebagainya. Itu sudah seperti itu. Nah ini nah fadilah ya ngono ora apa-apa. Ini artinya adalah Allahumma laka rakaatu wa bika amantu wa laka aslamtu khosya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa izami wa izami wa isobi. Itulah arti apa? Arti daripada ruku. Semoga Allah memberikan manfaat untuk kita. Allahumma amin.